Tenang itulah yang kita cari dalam hidup ini. Iya enggak Pak? Ya, maaf cakap, ada orang kaya, ya, kemudian segalanya ada, ya, apapun yang diperlukan tersedia, tetapi tidak tenang hatinya. Ya, ada jamaah kita dulu di An-Nur, habis setelah saya khutbah datang, kok tak tenang saya Ustaz? Ya, padahal tak ada rasanya yang kurang, ya, kok tak tenang, kenapa begini? Rasa-rasa mau terjun saya dari lantai 12 tuh katanya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita di bulan ini kita masih melanjutkan pembahasan kita beberapa bulan yang lalu, di mana kita sudah membahas tentang bab tawakal, dan sekarang kita akan mengkhatamkan bab ini yang masih berhubung kait tentang persoalan tawakal. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Mausu'atul Akhlaq yang kita baca ini ada sebuah peristiwa yang disampaikan oleh pengarang kitab yang berhubung kait dengan persoalan tawakal, yaitu hadatsun fi lailatil hijrah. Ada sebuah kejadian di malam berangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan atau melakukan hijrah. Jadi Nabi Muhammad itu berangkat hijrah pada malam hari di tanggal 28 bulan Safar. Nah, wa fil ghari, di dalam gua tempat mereka bersembunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan Abu Bakar. Apa kata Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq? La tahzan, innallaha ma'ana. Ya. Kenapa Nabi mengatakan la tahzan? Karena biasanya rasa takut akan menghantarkan kepada kecemasan. Ya. Jadi kalau takut kita terlalu berlebihan Bapak Ibu, ya, kita nanti akan cemas, dan kecemasan itu berujung kepada al-hazan. Al-hazan itu adalah kesedihan. Akhirnya apa? Kalau kita sudah takut, sudah cemas, muncul kesedihan yang lahir dari itu semua, nanti hilang kekuatan, hilang kepercayaan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudut sisi yakin inilah yang diutarakan oleh Nabi kepada Abu Bakar, la tahzan, janganlah engkau bersedih wahai Abu Bakar, sebab bersama kita ada Allah. Jadi prinsip hidup kita Bapak Ibu, ya, selama jalan yang kita jalani itu benar, selama yang kita lakukan itu benar, maka tak perlu kita khawatirkan, kita risaukan, karena ada Allah bersama kita. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, mengapa Nabi sampai mengomentari di ujung segalanya itu Allah, Nabi mengatakan innallaha ma'ana? Apa sebab? Ba'da an akhaza bi kullil asbab, setelah Nabi berikhtiar. Jadi ikhtiar dulu, selesai dari ikhtiar itu baru tawakal. Apa contoh ikhtiar Nabi? Yang pertama disebutkan di sini, dipersiapkan orang yang bisa tidur di depan Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib.
Setelah itu ada yang menemani dalam perjalanan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada yang menunjukkan arah perjalanan, karena perjalanan ini bukan perjalanan dengan rute biasa. Siapa dia? Seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid. Nah, kemudian di tempat persembunyian ada yang dipersiapkan menghantarkan makanan, yaitu anak gadis daripada Abu Bakar yang bernama Asma binti Abu Bakar. Kemudian ketika dalam perjalanan itu, karena yang ditapak adalah padang pasir, tentu ada bekas dan ada jejak. Lalu Nabi membuat settingan yang akan menghapus jejak ini dengan kambing gembalanya adalah seorang sahabat yang bernama Amir bin Fuhairah. Nah, akhirnya setelah settingan ikhtiar itu dilakukan oleh Nabi, di saat muncul kekhawatiran dari Abu Bakar, Nabi menenangkan, la tahzan innallaha ma'ana. Jadi jangan sedih lagi, semuanya sudah kita lakukan. Kalau ternyata terjadi hal-hal yang di luar dugaan, ya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Bapak Ibu, di dalam kondisi peperangan, kita sudah berikhtiar, lalu kita sudah berdamai, lalu kita sudah bertemu dengan pihak musuh, tak jadi berperang, tapi ternyata secara diam-diam jika mereka menyerang kita, wa in janahu lis-salmi fajnah lahum wa tawakkal 'ala Allah. Tawakal saja kepada Allah, insyaallah Allah akan menolong. Kami sehari yang lalu Bapak Ibu, Sabtu kemarin itu dengan komunitas Yayasan Tabung Wakaf Umat bersama Ustadz Abdul Samad dan tim kita semuanya itu membuka lubuk larangan di Desa Kuntum, ya, sebelum berangkat ke Batu Tilam, ya, Kampar Kiri Hulu. Nah, semua persiapan sudah dipersiapkan oleh panitia. Ya, rupa-rupanya Allah berkehendak lain. Malam harinya hujan di hulu. Akhirnya sungai yang sudah kita setting untuk nangkap ikan itu, ya, naik airnya sehingga jebol lah istilahnya itu, gawai apanya itu, ya. Tapi ibarat pepatah orang Melayu, bahasanya itu Bapak Ibu, lupa pula saya. Ada yang tahu? Apapun yang terjadi tetap kita tabalintang lalu, tabalintang patah, terbujur lalu. Itu istilah. Jadi banyak pepatah-pepatah kita di Melayu, di Kampar, di Minang itu ternyata sesuai dengan konsep tawakal dan ikhtiar tadi. Setelah apapun yang kita lakukan, setelah ikhtiar kita ambil, ujungnya nanti tabalintang lalu, tabujur patah. Ya, apapun yang terjadi kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, artinya apa? Kalau kita sudah berikhtiar, kemudian kita tawakalkan kepada Allah, coba tengok ayat selanjutnya. Fa anzalallahu sakinatahu. Allah akan memberikan ketenangan. Jadi apa yang menyebabkan awak tak tenang Bapak Ibu? Di antaranya ikhtiar kita belum maksimal, tawakal kita salah. Akhirnya tak ada ketenangan. Maka ikhtiarnya disempurnakan, tawakalnya disempurnakan, maka yang lahir nanti adalah ketenangan. Jadi santai kita menghadapi hidup ini, nyaman jiwa kita itu, apapun yang terjadi sudahlah itu menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai di sini Bapak Ibu? Ikhtiarnya disempurnakan, tawakal diperbaiki. Kemudian tak perlu risau, tak perlu cemas lagi setelah itu. Fa anzalallahu sakinatahu. Allah akan menurunkan ketenangan kepada kita.
Tenang itulah yang kita cari dalam hidup ini. Iya enggak Pak? Ya, maaf cakap, ada orang kaya, ya, kemudian segalanya ada, ya, apapun yang diperlukan tersedia, tetapi tidak tenang hati, ya. Ada jamaah kita dulu di An-Nur, habis setelah saya khutbah datang, kok tak tenang saya Ustaz, ya, padahal tak ada rasanya yang kurang, ya, kok tak tenang, kenapa begini, rasa-rasa mau terjun saya dari lantai 12 tuh katanya. Ada yang mau gitu Bapak Ibu, ya. Nah, kita tengok lagi, ya, dinamika beberapa hari ini, apa yang tak membuat mereka tenang? Jabatan ada, ya, gaji mantap, fasilitas disediakan, tetapi yang dipamerkan dan diperlihatkan kepada kita adalah sandiwara. Ibarat sekarang kita melihat padang rumput, ada seorang pengembala yang menjaga kambing-kambing yang ia jaga dan gembala di padang rumput tadi agar tidak diterkam serigala, tetapi justru rupanya yang menjaga kambing ini adalah serigala itu sendiri. Paham maksudnya itu Pak? Kemana arah nih jelas ini kan? Nah, seolah sebulan terakhir ini kita tengok di media sosial, di TV, ada padang, ya, yang lapang di sana, gembala kambing diletakkan di situ untuk makan, ada penjaganya supaya penjaga ini menjaga kambing dari terkaman serigala. Rupanya yang menjagonya iku pulo. Paham Bu? Nah, emang tak paham nampaknya dah. Ya, jadi itu yang dipertontonkan kepada kita sekarang. Inilah wajah negara kita ini sekarang. Maka kita, ya, berdoa kepada Allah, diantaranya jangan lelah kita menjadi orang-orang yang jujur. Makanya di dalam kitab ini, ya, arahnya kemarin kan yang pertama adalah ikhlas. Kemudian setelah ikhlas adalah kejujuran. Setelah kejujuran masuk kita kepada bab tawakal. Makanya kemarin pada pembahasan tentang kejujuran itu ada kisah terjadi di Hindustan. Salah seorang ulama yang bernama Syekh Ridallah Al-Badwani ikut revolusi menentang penjajahan Inggris. Lalu ditangkaplah seluruh yang ikut ini, diantaranya Syekh Ridallah Al-Badwani. Dan orang-orang yang ikut revolusi ini terancam hukuman mati. Ya, lalu dibisikkan kepada Syekh Ridallah Al-Badwani, nanti ketika sidang, ketika ditanyakan kepadamu engkau terlibat atau tidak, jawab saja tidak, supaya nanti selamat. Lalu ketika jaksa menuntut dan hakim bertanya, benarkah wahai Syekh Ridallah engkau ikut dalam revolusi ini? Apa kira-kira jawaban Syekh Ridallah? Kalau jujur, tergantung. Kalau tak jujur, dusta. Kalau bapak-bapak di posisi itu, apa jawaban Pak? Pak, jujur. Payah menjawab karena belum sarapan nih nampaknya. Nah, yang dicontohkan oleh Syekh Ridallah Al-Badwani, apa kata beliau? Iya, saya ikut. Kaget jaksa dan hakim tadi, karena hakim ini khawatir pula dia, karena ini kau dijatuhkan hukuman mati, ini adalah seorang tokoh, satu mati nanti digantung, di belakang akan datang ribuan orang yang mendukung dia. Akhirnya setelah sidang, ya, ditangguhkan waktu itu, belum dibacakan keputusan. Apa kata jaksa, apa kata hakim? Kenapa tak dibilang tidak saja tadi? Ya, apa jawaban dari Syekh Ridallah Al-Badwani? Amutu wala ukazib. Saya mati nanti, tetapi di ujung hidup saya ini saya tidak ingin menutupnya dengan kebohongan. Coba tengok Pak Ibu. Nah, sekarang kebohongan itu yang ditengokkan ke kita sekarang. Lah paham maksudnya nih? Dah.
Kok ada yang berwarna-warna itu mohon maaf. Kok ada yang masuk dengan warna-warna itu mohon maaf. Tapi memang tujuannya menyinggung, ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah jaga kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ujung-ujungnya nanti ikhtiar, tawakal, ketenangan. Ya, ikhtiar, tawakal, ketenangan yang Allah berikan, dan ketenangan inilah surga sebelum surga. Jadi Allah berikan ketenangan dulu. Nah, setelah itu wa ayyadahu bijunudil lam tarauha. Orang yang sudah tenang ini karena berangkatnya dari ikhtiar, dari tawakal yang benar, Allah berikan ketenangan, pertolongan Allah itu dengan tentara yang tak terlihat. Paham maksudnya kita Bapak Ibu, ya? Jadi kalau sudah seperti itu, pertolongannya nanti dalam batas yang kita tidak sangka datang pertolongan Allah. Di titik di mana kita mungkin merasa terjatuh, tak jadi kita terjatuh. Apa sebab? Wa ayyadahu bijunudil lam tarauha. Allah akan menguatkan kita dengan tentara-tentaranya yang tak terlihat. Artinya apa? Kalau sudah benarlah ikhtiar kita, sudah mantap tawakal kita, tenang jiwa kita, datang pertolongan Allah dari yang tak kita sangka, bahkan dari yang tak terlihat, Bapak Ibu. Ya, dari yang tak terlihat. Makanya dulu, ya, cerita sedikit, entah apa pernah saya ceritakan di sini, ketika saya hendak berangkat ke Mesir, ya, saya sampaikan ke ayah saya, ya, saya ingin ke Mesir. Ya, baiklah nak, berapa biayanya tuh katanya? Ya sekitar 15 juta lah di awal. Ayah saya ini suka berkelakar Bapak Ibu. Apa kata beliau? Ondeh nak, katanya, bisa rontok bulu ketiak ayah nih mencarinya tuh, katanya. Bergurau beliau. Apa yang kita bisa jual nih, katanya? Tuh ada ayam di belakang tuh, jual lah, katanya. Beliau menghibur-hibur, membesar-besarkan hati saya. Tapi ada ungkapan beliau ketika itu, biarlah nak, katanya, tenang aja lah, ada rezeki kita nanti. Orang yang bermaksiat saja kepada Allah dijamin rezekinya sama Allah. Ya, apatah lagi kau nak belajar agama. Jadi tak ada kayu, tak ada akar, apa istilahnya, tak jenjang, tak kayu jenjang, apa Pak? Apa dari orang awak? Apa tuh? tak kayu jenjang di keping. Jenjang di kapak atau jenjang di keping? Pokoknya itulah Pak, ya. Yalah kata saya, bismillah, ya, usahakan di mana ada informasi tes beasiswa, saya coba ikut beasiswa Pak Ibu, ya. Dan waktu itu kata beliau, kita ikhtiar dulu, ya, sebatang dua batang sawit adalah katanya, seekor dua ekor sapi adalah katanya, ya, kerbau juga ada tuh, ayam di belakang ada juga tuh. Kalau dapat dengan telurnya kita jual nanti 15 juta, berangkatlah kau, katanya kan. Tapi ikhtiar dulu, ya, kita cari informasi beasiswa, kemudian ikut tes, ya. Setelah ikut tes itulah Bapak Ibu ditengok nama, tak jumpa nama tuh, ya, diumumkan 2006 itu calon mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo, ya, dari Indonesia. Tengok tak ada nama, nangis saya ke belakang, padahal ikhtiarnya sudah mantap, dan pas ketika tawakal tak nampak, tak ketemu dia. Ya, datanglah kawan saya, Zul Ikromi, ke sini, katanya. Ada apa? Saya bilang, kau tuh lulus, katanya. Tak ada nama saya. Tengoklah lagi ke yang atas, katanya. Rupanya nomor 1 Bapak Ibu. Ya, senasional, ya, se-Indonesia. Jadi sombong juga lah saya sedikit pagi ini. Ya, kata Ustaz Abdul Somad, banyak orang tak percaya saya Ustaz, maka saya ceritakan, katanya. Ini supaya Bapak Ibu percaya saya ini juga. Ustaz, tengok, Masya Allah, ya, nomor 1 dari 500 orang yang tes waktu itu. Dan alhamdulillah, artinya kita dikejutkan dengan pertolongan dari Allah yang tak kita sangka. Maka ini mengingatkan saya juga kepada cerita di dalam kitab ini, kita lewatkan sedikit. Apa dia?
mauqifun yahtaju ila ta'ammul. Ada sebuah kisah yang perlu kita renungkan, kata beliau. Ini terjadi di sebuah masjid di Mesir. Ada seseorang, Bapak Ibu, yang kebiasaannya kucing masuk ke rumahnya. Jadi setiap kucing itu masuk, diberikannya makanan ke kucing nih, tapi kucing nih tak makan. Ya, pergi kucing nih keluar, ya. Setelah itu balik lagi ke rumah. Ya, pagi dia datang begitu, siang dia datang begitu, malam dia datang begitu. Jadi pas-pas jam makan aja dia datang. Elok pula kucing kok. Kalau biasa kucing tompe awak kan mano pantang nampak. Kalau dia pagi datang dia sekali, dikasih makanan tuh, datang dia sekali, kasih makanan dia pergi. Kemudian siang begitu juga, sore atau malam begitu juga. Nah, disebutkan di dalam kitab ini, ya, summa atahu fata'ajjabar rajulu. Kemudian ya setiap hari berhari-hari terjadi begitu. Ya, terjadi begitu. Nah, kemudian penasaranlah laki-laki tadi, orang yang di Mesir tadi penasaran dia, fasara khalfahu, lalu dia ikuti kucing yang membawa makanan tadi. Kemudian ila ardi kharabin, ada sebuah bangunan yang sudah roboh. Di bawah bangunan itu bersaranglah seekor kitun a'ma, kucing buta. Ya, jadi diikuti sama bapak ini, kucing yang membawa makanan tadi. Rupanya di samping tak jauh dari rumah dia, dari masjid tadi, ada bangunan yang roboh. Di sebalik bangunan itu ada seekor kucing yang buta. Jadi rupanya berhari-hari, ya, makanan yang dia berikan ke kucing ini bukan untuk kucing itu, tetapi kucing ini menghantar ke kucing buta yang ada di samping masjid atau rumahnya tersebut. Lalu apa kata beliau? Apa kata orang tadi? Menangis dia, Bapak Ibu. Allahu yarzuqu haza fa kaifa yudayyi'u misli. Allah yang memberikan rezeki dengan kucing buta ini, macam mana pula nanti Allah akan memuliakan saya. Allah tak akan menyia-nyiakan kita sebagai manusia. Kucing buta ada cara Allah memberikan rezekinya, apatah lagi kita sebagai manusia. Coba tengok Bapak Ibu. Ya, begitulah rahasia dalam hidup ini. Ya, wa ayyadahu bijunudil lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla. Dalam perjuangan ini konteksnya ketika hijrah tadi, kalimat orang-orang yang tak berlaku jujur, orang-orang yang kafir itu, perjuangan mereka rendah sebenarnya. Kebohongan yang sedang mereka buat itu akan terbongkar. Ya, itu maksudnya wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla. Kejahatan, keburukan serapi apapun dia disimpan tidak akan pernah awet, bisa dihilangkan. Ya, tetapi pasti ada bau-baunya. Itulah yang saya di awal katakan tadi, serapi apapun skenarionya pasti akan terbongkar. Akan terbongkar Bapak Ibu, pelan-pelan nampak. Walaupun masih ada juga kelok-keloknya kita tengok, tapi begitulah, bahwa segala, jangan Bapak Ibu kira orang-orang yang tidak di jalan Allah, tidak di rel kebenaran itu, jangan dikira kelompok ini kuat, tidak. Rapuh. Ya, jelas Bapak Ibu ya. Orang-orang yang tak di jalan Allah hidupnya rapuh, walaupun kita tengok mereka kuat. Ya. Maka kalau sudah begini cara pandang kita, tak takut kita dengan apapun di dunia ini lagi Bapak Ibu. Ya. Hilang hurat takut. Ya, yang perlu kita takutkan itu adalah kalau berjumpa dengan wali-wali Allah, itu khawatir kita itu. Ya, tapi kalau berjumpa dengan orang berpangkat, berjabatan, tahu kita dia berkomplot kepada kemaksiatan, tak perlu kita takut. Ya, tak perlu kita takut. Ada guru saya bilang dulu, orang-orang seperti itu tuh, ya, nampak kuat, nampak hebat, nampak ya sistematis, rapi, tetapi kebersamaannya di dalam maksiat kepada Allah rapuh. Ya, tengok nanti kalaulah salah bagi-bagi roti, heboh tuh.
Ya Pak ya, paham? Tengok. Di apapun lah persatuan itu. Maaf cakap, walaupun di lembaga-lembaga keagamaan. Ini entah kenapa pagi ini agak emosi saya sedikit Bapak Ibu. Ya, entah kenapa, karena tadi malam baca-baca berita. Dia bukan di situ saja, di lembaga keagamaan ada juga begitu. Jadi ketua ini padahal tuh bergerak di bidang keagamaan, memakai jasa-jasa orang-orang kuat. La ilaha illallah. Nak kemana kita nih begitu? Ya, mendemo zuriat Nabi, ya, ikut la ilaha. Macam mana ini? Tu memang agak emosi kita paginya dikit. Memang harus cepat sarapan nampaknya nih. Ya, jadi ada guru kita mengatakan dulu, jangan takut, jangan khawatir dengan yang begitu itu. Mereka tuh rapuh sebenarnya. Ya, jadi kita tak perlu risau lagi. Kenapa? Wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla. Maka orang Melayu nih Bapak Ibu, ya, kita yang ada di negeri ini punya ya falsafah hidup. Punya falsafah hidup. Ya, keris kita itu di mana letaknya? Di belakang atau di depan? Di depan. Kalau menunduk, kalau rukuk tuh kerisnya harus dibuka dulu. Tidak bisa nunduk-nunduk begitu saja. Paham Bapak Ibu tuh falsafahnya tuh. Ya, pernah saya sampaikan di mana juga ini, setiap kita punya falsafah. Ya, setiap suku punya falsafahnya. Tapi kita, begitulah kalau disuruh menunduk, disuruh ruku, itu keris itu harus dibuka. Nah, kalau sudah terbuka keris atau badik itu dari sarung yang, ini falsafah orang Bugis pula lagi, pantang pula tak makan darah. Coba tengok. Ya, jadi kita ini bukan orang-orang munafik. Kita ini bukan orang-orang yang mencari dunia. Jadi hilangkan ketakutan kita kepada makhluk, maka yang mengangkat kita nanti, yang menenangkan diri kita ini adalah Allah semata. Jadi tak dapat pun kita jabatan, tak dipandang pun kita, tapi ada kemuliaan yang sedang kita bawa. Ada kekuatan yang sedang Allah setting untuk kita. Jadi kalau nampak terpenjara, kalau nampak mereka terkucilkan, itu bagi orang-orang ahlullah itu biasa Bapak Ibu. Ya, jadi kata Buya Hamka, dia sifati ayahnya itu, kalau saya terusir maka itu tamasa namanya. Kalau saya di penjara itu namanya adalah khalwat. Ya, kita berdua dengan Allah mengaji. Maka Buya Hamka menyelesaikan buku tafsir Al-Azhar. Ya, kalau dibunuh, kalau ujungnya pun dibunuh, itu mati saya selesai. Ya, itulah hidup tuh. Tak lama-lama dia Pak. Jadi hidup nih, innamal a'malu bil khawatim. Hidup ini nanti di periode akhirnya tuh macam mana, itulah dia. Maka kembali kita kepada cerita Syekh Ridallah Al-Barwani tadi, ya, saya mati tapi saya tak akan menutup kematian ini dengan kebohongan. Nah, sekarang Bapak Ibu, jujur inilah yang diangkat. Maka kita, kebersamaan kita ini adalah, saya harap, kita berharap adalah kebersamaan yang jujur, ya, kebersamaan yang jujur. Jangan sampai nanti ada fitnah-fitnah, ada pergeseran pengurus, ada yang kecewa. Tak boleh begitu di rumah Allah ini Bapak Ibu. Ya, ada ustadz yang tak diundang lagi ke masjid tu, tak disapanya Bapak tu lagi. Ada juga tuh perangai kayak gitu tuh Pak. Ya, misalnya saya nih ya, tak diundang lagi ke Muawana. Jumpa saya sama Pak Sebastian Saprini, tak saya sapa dia lagi. Aduh loh, yang mau itu tuh. Coba tengok. Jadi untuk apa nih semuanya hidup kita ini? Ya, itu karena tak memahami konsep tadi. Maka saya ingin mengarahkannya dari awal, ikhlas, kejujuran, tawakal. Dalam konteks tawakal, ikhtiar, tawakal, kemudian ada ketenangan yang Allah berikan. Kalau sudah tenang seperti itu, kita dikejutkan dengan pertolongan Allah yang tak kita sangka. Datang kejutan Allah itu nanti tak disangka-sangka, ya, yang Allah berikan. Saya juga dulu ke Sudan Bapak Ibu, ya, ditengok pitih lah mulai mulai kompi, tahu kompi. Berangkat, belum lagi tinggal di rumah ini untuk anak. Untung istri satu.
Ya, kalau 2 payah juga ini saya bilang kan. Macam mana lah saya mau menyelesaikan S3 ini? Bingung saya Bapak Ibu. Tapi sudah, bismillah. Kita pakai konsep ikhtiar, tawakal, kemudian tak perlu risau, ya. Pasti ada kejutan-kejutan nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Seminggu sebelum berangkat, datanglah seorang jamaah yang rutin dengan kita. Ya, bapak tu yang mewakafkan tanah 1 hektar di Yayasan Tabung Wakaf Umat di Palas. Dipanggilnya saya, Ustaz, kita ngaji di kantor. Iyalah Pak, ngaji. Ya, setelah ngaji masuk ruangan dulu Ustaz. Iyalah Pak. Cerita di ruangan, dikasihnya apa namanya itu Pak? Map itu. Ya, map kan. Nih untuk Ustaz, dipergunakanlah sebaik mungkin untuk kami dengar Ustaz mau ke Sudan katanya. Saya tengok ada 5 juta Pak. Ya, saya tengok sesuaikan dengan tiket waktu itu mahal-mahal pula, 7, 8, 9 juta. Ya sudahlah, saya tambahlah sisanya ini sekitar 4 juta. Saya pesanlah tiket pesawat waktu itu Ethiopian Airline. Ya, pesawat Ethiopia, pesawat punya Bilal bin Rabah. Jadi transitnya nanti di Habasyah, di Habasyi, di Ethiopia, karena berangkat ke Sudan. Rupanya kawan saya yang setting tiket tadi membuat tanggal 13 bulan depan, padahal saya mau berangkatnya bulan ini. Kacau nih saya bilang. Saya mau sidang S3 ini Bang, saya bilang kan. Masa isu tiketnya bulan depan, saya berangkatnya bulan depan, saya sidangnya akhir bulan ini, saya bilang. Bingung dia. Akhirnya dipindahkanlah, bertanggung jawab dia Bapak Ibu, dipindahkan ke tanggal yang saya maksudkan itu, ya, di pesawat Saudi Airlines dengan harga 5 juta. Coba tengok kejutan yang Allah berikan itu Pak Ibu. Ini pengalaman aja nih kita cerita, tak perlu kita banyak-banyak pengalaman ya, di antara pengalaman ya. Dikasih 5 juta, tak ya, saya ingin menambahnya karena tiketnya mahal, tapi Allah balikkan di yang kita inginkan dengan harga yang memang tujuan maksud orang yang memberi untuk itu. Apa nak terkejut kita dengan nikmat Allah? Tentu maka Bapak Ibu pasti banyak kejutan dalam hidup. Iya enggak Pak? Pasti banyak hal-hal yang tak terbayangkan terjadi, tetapi itu berangkat dari apa? Dari ikhtiar, dari tawakal, dari ketenangan jiwa. Datang Allah membantu kita dengan segala kejutan-kejutan yang tak kita sangka. Jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Jadi kok ada niat-niat bapak-bapak nak bertambuh? Pak, ada niat bertambuh? Takut menjawab nampaknya. Dia ada ibu-ibu. Ada triknya. Mau disampaikan? Jangan, ayolah kita tutup lah ini. Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu konsep tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini wa haza Ibrahimu alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam qama bi tahtimi asnami qaumih. Dia diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan berhala yang disembah oleh kaumnya. Ketika kaumnya mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan pada akhirnya divonis untuk dibakar. Nah, apa jawaban Nabi Ibrahim ketika akan dibakar itu? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ini kalimat yang jangan sampai hilang dari lisan kita Bapak Ibu. Ya, hasbiyallah wa ni'mal wakil, atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam di puncak penyerahan tawakalnya dengan kalimat tadi. Jadi sebelum saya lanjut, jadi kalimat yang kita baca dari zikir-zikir itu Bapak Ibu harus ada keyakinan di dalamnya. Kenapa kalimat itu tidak mengefek? Karena yakinnya kurang. Ya, jadi saya bawa anak
berobat ke dokter kemarin, dokter anak. Sekarang kan musim sakit mata, musim batuk, musim apa. Ya, datang saya ke dokter anak, ya, dokter ini mengaji pula jamaah kita, Ustaz. Sebelum datang ke sini nih Ustaz, kata beliau. Jadi kita bisa belajar ke siapapun Bapak Ibu. Apa kata beliau? Ambil air minum Ustaz. Ya, bacakan Al-Fatihah. Kalau ada Zam-Zam, teteskan ke mata anak tuh katanya. Kalau demam dia dioleskan agak 3 kali pagi, sore, siang, sore Ustaz katanya. Alah, bu coba bu dokter, saya bilang sama ibu tuh. Apa kata ibu dokter tuh? Dengan refleks dia menjawab, ya, dan itu memang menyentil saya. Ya, padahal dia jemaah kita. Jadi kita bisa belajar ke siapapun Bapak Ibu. Kalau dulu saya ke tukang bengkel belajarnya. Ya, mobil saya dia apa orang datang saya. Lah bilo dana untuk mobil kau bang saya. Nya kalau ndak mau dekod mobil Ustaz ndak lo dapat rezeki kami lo katanya. Coba tengok. Ya, cara Allah ngasih rezeki nih katanya. Kan sederhana tapi kita belajar. Nah, kata dokter tadi, lah saya coba 2-3 hari ini Kak, saya bilang, tapi belum nampak-nampaknya lagi. Apa kata beliau? Yakin Ustaz itu yang kurang katanya. Ustaz gitu kan ya. Dokter lah itu La ilaha illallah. Tersinggungkah saya? Tidak Pak. Terenyuh saya, menangis saya dalam hati. Memang yakin itu yang kurang. Kita mengucap la ilaha illallah itu yakin itu yang kurang. Mengucap subhanallah itu yakin itu yang kurang. Baca Fatihah itu yakin itu yang kurang. Berkali-kali kita sebut hasbiyallah ni'mal wakil, tapi comeh juga baru. Ya, berkali-kali kita keluar dari rumah mengucap bismillahi tawakkaltu, tapi ya banyak juga musibah. Kenapa? Karena yakin yang kurang. Coba dokter tadi, kedokteran orang biasa ngaji cuma di masjid sampai ke puncak tauhid yang luar biasa, yang bisa dia memojokkan saya waktu itu malu di depan Allah. Ya, yakin Ustaz tuh yang kurang. Coba tengok. Banyak kecil le dokter anak. Mungkin gitu aja jawab, tapi enggak. Ya, kita bisa belajar kepada siapapun. Dan pulang dari situ memang saya coba, Pak. Ya, saya coba yakin gitu. Bismillah. Ya, bismillah. Saya pula yang agak demam waktu itu. Saya cobalah itulah. Ya, baca 3 kali Al-Fatihah, minum air putih. Ya, yang panas-panas tadi. Setelah itu maaf cakap Bapak Ibu, sasak pipis. Ya, karena banyak minum kan sasak pipis. Kemudian pipis. Setelah pipis itu kok turun panas tuh Pak. Kalau disuruh maraton 50 kilo masih kuat waktu itu tuh. Masya Allah, ini luar biasa nih saya bilang. Kenapa? Karena tadinya ya yakin kita, karena ini ada efeknya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa selama ini tak yakin, Pak? Nah, karena kenapa selama ini tak mengefek? Karena yakin kita kurang, tawakal kita kurang. Ini kalau dari sini nih saya begini kan Bapak nih saya telambung nih. Bismillah. Kenapa enggak kena beliau? Kan enggak bergerak beliau nih kan? Tapi kalau yakin saya ini bisa keluar nih. Tapi jangan percaya. Dikira pula nanti pesulap. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nah, ini ada di dalam zikir-zikir pagi sore yang tak boleh kita tinggalkan. Ya Pak Ibu ya. Ya hasbunallah ni'mal wakil. Minimal pagi pulang dari sini nanti baca maksurat. Sore selepas asar baca maksurat. Itu minimal. Tapi kalau ada lagi wirid-wirid lain kan banyak itu Bapak Ibu. Ya, ada Ustaz Somad ada bikin 40 zikir ya pagi sore. Kemudian ada hizib nasar, ada hizib macam-macam. Boleh kita baca nanti, asalkan yang kita amalkan itu ada panduan dari guru yang memperbolehkan mengamalkan itu. Nah, jadi Nabi Ibrahim mengucapkan itu hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Lalu datanglah Jibril kepada Nabi Ibrahim, alaka hajah. Wahai Ibrahim, kata Jibril, apakah engkau memiliki hajat? Karena kau sekarang akan dibakar oleh penguasa. Apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Kalau kita barangkali apa jawaban kita? Ayalah, tolong saya kata kita ke malaikat Jibril. Tapi apa kata Nabi Ibrahim setelah mengucap hasbunallahu wa ni'mal wakil atau hasbiyallahu wa ni'mal wakil? Amma ilaika fala.
Kalau hajat ke kau wahai Jibril tak ada. Ya, wa amma ilallahi fana'am, tapi hajat ke Allah ya. Coba tengok, tak tertipu Nabi Ibrahim dengan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kalau hajat ke kau tak, ya, tapi hajat ke Allah iya. Kalau kita mungkin, ya, sinilah saya tolong. Yalah, kan enak kita itu. Tapi Nabi Ibrahim dengan tauhidnya yang penuh menyeluruh tentang tawakal, hasbiyallahu wa ni'mal wakil tadi, Allah kejutkan dia dengan apa? Antakuna annaru bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka jadilah, ya, kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim tadi menjadi apa? Menjadi aman dia, wasalaman, dan memberikan keselamatan. Maka Bapak Ibu, ya, sebelum kita berzikir itu ikhtiarnya adalah dengan menyentuhkan jiwa kita ini kepada Allah, ya, dendangkan segala hajat kita kepada Allah, hempaskan masalah kita di atas sajadah kepada Allah. Setelah itu tawakallah, dan ujung dari tawakal itu nanti ada ketenangan, ada ketentraman, dan Allah kejutkan kita dengan pertolongan yang tak disangka. Ini modal kita untuk hidup di jalan Allah, karena mati di jalan Allah bisa kita raih jika sudah dimulai dengan hidup di jalan Allah. Jadi itulah sederhananya kita belajar pada pagi ini, yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita karunia, manfaat, dan untuk menyegar-nyegarkan iman kita. Yang penting jangan tinggalkan zikir pagi dan sore. Di antaranya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jangan tinggalkan zikir itu dengan keyakinan Allah akan menjaga, menyelamatkan, dan mengejutkan kita dengan segala kebaikan-kebaikan yang ada. Kalau tak di kita, di keluarga kita. Kalau kejutannya nak di keluarga, di anak keturunan. Kalau tidak, nanti Allah kejutkan kita dengan hal-hal yang bisa menambah iman kita kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Tak ada? Baik. Jika tidak ada, kita bersalawat terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri li zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhan
subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bismillah tawakkalna alaika la haula lana wa la quwwata illa bika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.